Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah komputasi oceanografi. Kali ini kita ada di pertemuan ke-6 dan kita masih akan membahas mengenai Fortran. Pada segmen pertama kali ini, kita akan membahas mengenai variabel dan juga ekspresi. Kedua hal ini adalah kedua hal yang paling sering digunakan di Fortran. Sebelum kita memulai materi hari ini, mari kita review sedikit materi apa saja yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dari segi materinya, ada 4 materi besar, yaitu How to Build Fortran Program, atau mengenai struktur dari program Fortran itu sendiri, kemudian Statement Format, seperti yang ditampilkan di bawah ini, kemudian Program Organization, seperti yang ditampilkan di gambar di kanan ini, mulai dari heading, kemudian deklarasi, kemudian inisiasi variabel, program code-nya seperti apa, kemudian format statement, hingga kalau menggunakan subroutine atau subprogram disimpan di bawah sini. Kemudian terakhir adalah deklarasi. Pada hari ini kita akan membahas lebih banyak mengenai variable initialization dan juga sedikit mengenai program code. Mari kita mulai. Untuk menginisiasi nilai variabel ada beberapa komen atau sintaks yang bisa kalian gunakan. Yaitu yang pertama yang paling umum adalah menggunakan dimension dan data. Untuk data sendiri, ini fungsinya untuk menginisiasi nilai variabel. Sementara untuk dimension ini untuk membuat array. Jadi ketika kalian mengetik dimension A 10,10, berarti dia akan membuat suatu array dalam bilangan real atau bilangan desimal dengan dimensi 10 kali 10 atau akan ada 10 akan ada 100 kotak di sana. Kemudian setelah itu kalian bisa menggunakan data dengan script seperti ini untuk menginisiasi nilai sebesar 1,0 di seluruh kotak dari array yang kalian punya atau matriks yang kalian punya. Kemudian selain itu kalian juga bisa menginisiasi atau memasukkan nilai ke array tersebut secara spesifik per kotak atau per titik yang kalian inginkan. Seperti di bawah ini ada 1,1, kemudian 10,1, kemudian 5,5. Yang kemudian diisi dengan dua nilai 4,0 dan satu nilai minus 3,0. Atau kalian juga bisa mengisi dengan lebih spesifik lagi berdasarkan kolom dan barisnya seperti yang disampaikan di bawah. Kemudian selain angka, kita juga meskipun ini kita menggunakan sintaks data, tapi juga bisa menginisiasi nilai berupa logical dan juga karakter. Kemudian dari segi expressions atau ekspresi ada 4 ekspresi yang bisa ditemukan di Fortran. Yang itu yang pertama adalah numerik. Ini berkaitan dengan angka seperti kita lihat di sini var atau variabel itu sama dengan 3,5 dikali cos theta. Ini adalah persamaan yang biasa mungkin kalian temukan. Kemudian karakter expression kita dilihat di sini day 1 sampai 3 itu diinisiasi sebagai true. Ini adalah karakter atau kata atau string. Kemudian relational adalah hubungan, misalkan ini variabel bernama flag itu sama dengan answer apakah lebih besar dari 0 atau tidak. Sementara yang terakhir adalah logical. Ini adalah benar atau salah, yes atau no. Hanya 2 output saja. Kemudian lebih jauh lagi membahas numeric expressions, ini adalah salah satu expressions yang paling sering digunakan tentu saja karena memang Fortran digunakan untuk kalkulasi banyak hal. Dari segi operatornya ini yang bisa digunakan, ada di tabel di kanan ini. Ini ada pangkat, kemudian kali, bagi, tambah, dan kurang. Jangan lupa ini ada precedence atau urutan atau mirip seperti prioritas. Makin ke bawah ini prioritasnya makin rendah, jadi kalau misalkan kalian menulis tanpa kurung, maka ini urutan yang akan dikerjakan terlebih dahulu, yaitu pangkat, kemudian ada kali, kemudian ada bagi, tambah, dan juga kurang. Maka pada contoh di bawah ini, yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah R pangkat 3, kemudian ini A plus 1C0, karena ini dikurung, ini akan dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan sin, kemudian baru ditambah, kemudian baru dikurang. Kemudian adalah karakter expressions.
Hal ini juga sering digunakan setelah numeric expression. Dari segi treatmentnya sendiri atau pengondisiannya sendiri, karakter expression ini mirip dengan numeric juga, karena dimasukkan ke dalam array. Seperti yang kita lihat pada contoh di bawah ini, ada code dan juga ada output. Pada code ini, didefinisikan bahwa variabel family itu berkapasitas atau memiliki banyak byte atau banyak digit sebanyak 16. Kemudian variabel family ini didefinisikan atau diinisiasi dengan nilai atau dengan huruf George P. Burdell. Kemudian di sini ada contoh-contoh penggunaannya jika kita memanggil variable family ini dari 1 sampai 6, titik 2 ini berarti sampai, berarti 1 sampai 6 dia akan memanggil George saja. Atau ini 8 sampai 9 P saja, kemudian 11 sampai akhir Burdell saja, sementara ini 1 sampai 6 dan 10 sampai akhir George Burdell tanpa P. Jadi satu spasi itu dihitung sebagai satu digit. Kemudian selanjutnya adalah relational expressions. Ekspresi hubungan ini bisa digunakan untuk numerik yang paling umum atau juga non-numerik. Tapi mungkin untuk non-numerik seperti strings atau karakter itu ada beberapa ekspresi atau sintaks yang tidak bisa digunakan. Operator-operator apa saja yang bisa digunakan pada relational expressions itu seperti ditampilkan pada tabel ini. Yaitu yang pertama adalah less than atau kurang dari, kemudian kurang dari sama dengan, kemudian sama dengan, kemudian tidak sama atau not equal, kemudian greater than atau lebih besar, dan juga greater than or equal to atau lebih besar sama dengan. Ini adalah operator-operator yang bisa digunakan di Fortran untuk menyatakan relational expressions. Kemudian yang terakhir adalah logical expressions atau ekspresi logikal. Nilai dari ekspresi logikal ini ada dua, yaitu true atau false. Dan di bawah ini di tabel adalah operator-operator yang bisa digunakan. Yaitu ada and, or, not equivalence, exclusive or, equivalence, dan juga logical negation atau not. Dari semua operator ini yang sebenarnya sering digunakan adalah and, kemudian or, dan juga mungkin equivalence dan juga not. Tapi yang paling sering digunakan adalah and atau or. Untuk equivalence ini sebenarnya menyatakan bahwa misalkan pada kasus ini A equivalence B berarti nilai A dan B itu cenderung ekuivalen pada pada repetisi-repetisi yang dilakukan. Maksudnya adalah selama program berlangsung A dan B itu dianggap nilainya hampir sama atau bahkan sama sepanjang pengulangan. Sementara untuk penggunaannya hanya satu kali biasanya menggunakan and atau or untuk menyatakan logical expression dari kedua variabel. Sekian untuk segmen kali ini, terima kasih.